Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan minggu demi minggu yang kita lewati. Tidak terasa kita sudah ada di minggu keempat di bulan Januari tahun 2023. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Mari siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhanlah menjadi pegangan hidup kita sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mendidik, mengajar, menuntun, bahkan menghibur, menguatkan kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, sehingga siapapun yang mendengarkannya diberkati. Biarlah kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus, jamah kami. Engkau selidiki hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, Rema tahun 2023 ini, di mana Yesaya 41 ayat 10 kita ucapkan bahwa jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang sebab Tuhan ini Allah kita. Dia yang meneguhkan saudara dan saya, dan Dia juga yang menolong kita. Dan Dia juga yang mengangkat kita, memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Kita ucapkan firman, kita hidupi firman yang Tuhan sudah berikan. Rema tahun 2023, kita tidak perlu takut dan bimbang. Mari saudara terkasih, sesuai dengan seri khotbah new baru, kita sadari bahwa ada rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. New mercy, mercy is new every morning. Di situ kita bisa mengandalkan Tuhan sekalipun beban begitu banyak yang kita lewati dan kita merasa berat. Namun kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Lewat doa, lewat penyembahan, mencari wajahnya, kita yakin percaya Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan sendiri memberi kekuatan dan memberikan hikmat menolong kita setiap saat. Saudara terkasih, kita juga sadari bahwa kita adalah orang-orang percaya Kristen perjanjian baru, di mana Yesus menjadi pengantara antara kita dengan Tuhan Allah kita yang Maha Kudus. Manusia berdosa, dosa tidak bisa ditoleransi. Namun dengan kematian Yesus, darah Yesus menyucikan kita, kita dibebaskan. Kita bersyukur di dalam perjanjian baru, janji-janji Allah digenapi, ya dan amin dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu saudara terkasih, hidup bukan lagi di dalam kutuk, bukan hidup di dalam dosa, tapi hidup dalam kebebasan melakukan kehendak Tuhan. Dalam seri khotbah new baru, biarlah kita mendapatkan hati yang baru, maupun pemahaman, pengertian yang baru akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan yang bekerja di dalam setiap musim kehidupan. Untuk suara pembalaan hari ini berjudul Lembaran Baru. Kita sadari bahwa setiap lembaran baru, mungkin sesuatu buku yang kita lihat, yang kita tuliskan, kita sadari bahwa lembaran baru masih dalam konteks kondisi kosong, ya. Belum kita jalani dan belum kita lewati. Dan kita izinkan Roh Kudus berkarya, bekerja, menolong kita, sehingga halaman lembaran ini yang masih kosong ini, Tuhan bekerja lewat hidup kita, dalam hidup kita, dan berkarya Roh Kudus luar biasa. Sehingga lembaran ini penuh dan diisi dengan karya Tuhan. Maupun suka dan duka dalam hidup ini, tetap kita mengucap syukur karena lembaran yang baru ini lembaran yang kosong, yang belum diisi. Namun Roh Kudus menolong bekerja di dalam musim kehidupan kita. Musim yang kemarin sudah kita lewati, hari kemarin sudah kita lewati, tapi hari ini adalah hari yang baru. Lembaran yang baru dalam musim kehidupan, kita harus mengenali, kita harus sungguh-sungguh mensadari, peka, ada di musim apa dalam kehidupan kita. Bagi seseorang yang mungkin berumur di antara 20 sampai 29, dia ada di dekade baru, yaitu antara 20 ke 29, ataupun yang umur 30 sampai 39. Setiap dekade Tuhan bekerja bergerak dengan luar biasa, dan kita harus peka mendengarkannya, apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga lembaran baru bisa dalam bentuk hari yang baru, bisa berbentuk dekade yang baru, ataupun bab yang baru
dalam kehidupan kita. Pindah ke sebuah kota, atau kita ada di sebuah tempat yang baru, bahkan kita ada di tahun yang baru. Ini adalah lembaran yang baru. Kita memulai fresh, start with God. Kita bermulai bersama Tuhan, dan kita tahu Dia yang memegang kendali hidup kita. Sebab Dia adalah Alfa, dan Dia juga adalah Omega. Kalau Tuhan yang memulai dalam kehidupan kita, izinkan Tuhan untuk mengambil alih, menyelesaikan semua rencana-rencananya dalam hidup kita digenapi. Saudara, mari kita baca di Filipi pasal 1 ayat 6. Filipi pasal 1 ayat 6. Di dalam setiap musim kehidupan, lembaran baru maupun hidup baru, lahir baru, kita sadar bahwa Tuhan sedang bekerja sesuatu yang baru dalam hidup kita. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara yang berusaha, kita sadari dalam beberapa tahun terakhir masa pandemi, kondisi begitu banyak terjadi perubahan-perubahan. Tapi kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan, walaupun apa yang terjadi tidak baik. Namun kita sadari Tuhan yang memegang kendali kehidupan ini. Dia Alfa, Dia juga Omega. Awal dan yang akhir. Hidup kita di dalam Dia, di dalam kendali, di dalam genggamannya. Hidup kita aman bersama Dia. Sekalipun air mata, lembah yang harus kita lewati, namun karena Tuhan ada di sana, karena Tuhan beserta kita, kita dapat melewatinya. Kalau Tuhan yang membawa kita ke gunung yang tinggi, sekalipun kita terus menjaga hati, kita sadari Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang mempromosikan kita di mana kita berada saat ini. Untuk itu kita tidak sedikit pun bermegah akan kekuatan kita, bermegah atas kejayaan yang ada, tapi kita bermegah di dalam Kristus Yesus. Tuhan adalah Alfa, Yesus adalah Alfa dan Omega. Segala pekerjaan di dalam hidup kita, Dia yang bekerja dengan sempurna oleh kuasa Roh Kudus, menginsafkan kita, menegur kita, menasihati kita. Sehingga apa yang terjadi proses kehidupan, tidak ada satupun kita sia-siakan, abaikan. Karena ada rencana Tuhan yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan nyatakan apabila kita mendengar. Apabila kita perhatikan apa yang sedang Tuhan kerjakan di lembaran baru hidup ini. Ketika kita kemarin air mata, menangis, ratap, kita sadari bahwa Tuhan ubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Semua kesedihan, kekecewaan harus kita tanggalkan. Sehingga kita bisa mengembrace, menyambut apa yang Tuhan kerjakan hari ini. Lembaran baru ini kita hargai, kita sadari bahwa ada kasih karunia Yesus cukup dalam hidup kita. Lembaran baru ini kita tahu Tuhan turut bekerja. Sekalipun mungkin keputusan kita yang masa lalu memberi dampak pada hari ini. Namun kita tidak hidup dalam tuduhan dakwaan, tapi kita hidup di dalam pertobatan. Bukan penyesalan yang hanya sekedar air mata, tapi ada sebuah perubahan hidup, gaya hidup, mungkin sikap kita terhadap sesama, ataupun dalam hal manage keuangan, maupun juga dalam konflik dalam keluarga. Mungkin ada pemicu-pemicu yang harus kita bertobat, harus ditinggalkan. Dan inilah waktunya lembaran baru. Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, ini firman Tuhan tidak asing dalam semua proses kehidupan yang kita jalani. Roma 8 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan, Dia yang turut bekerja? Tidak ada sesuatu pun di dunia ini dapat men-surprisekan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Dia Maha tahu, Dia Maha hadir,
Dia Maha Kuasa. Izinkan Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, yang kita akui, kita sekalipun belum melihat namun percaya bahwa Dia turut bekerja. Ada nyanyian Waymaker, di bridge-nya berkata bahwa even though I don't see it, you are working. Even though I don't feel it, you are working. You never stop working. You never stop working. Artinya adalah, sekalipun kita tidak melihat, Tuhan bekerja. Namun Tuhan sedang bekerja. Sekalipun kita tidak merasakan bahwa Tuhan bekerja, namun Tuhan tidak pernah berhenti. Bekerja untuk kebaikan kita. Mari, bagian kita adalah kasihi Tuhan. Bagian kita kasih sama kita. Bagian kita adalah lakukan firman Tuhan. Bagian kita layani, ampuni, kasihi. Bagian kita adalah taat kepada firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan janjikan, iya dan amin. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saudara yakin dan percaya, selembaran baru yang ada saat ini, ada di bulan Januari di tahun 2023, kita sadari Tuhan yang turut bekerja. Baik suka maupun duka. Kita lihat di Ibrani 13 ayat 8. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Semua kejadian proses dalam hidup ini membentuk, mengajar, mendidik kita supaya kita mengenal Tuhan kita. Jangan sia-siakan. Kenalilah Tuhan kita. Dia Maha Penyayang, Dia Maha Pengasih, Dia Bapa yang baik, dan Bapa yang mendisiplinkan kita, mendidik kita, meluruskan jalan kita, menghibur, membalut hati yang terluka, dan Dia menguatkan, bahkan mendorong, memberikan semangat, memberikan tantangan, supaya kita mencapai tujuan hidup kita di dalam Kristus. Untuk itu saudara, Dia dapat diandalkan, karena dahulu, sekarang, selamanya, kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Manusia yang harus berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Untuk itu ada lembaran baru bagi saudara dan saya hari ini. Ada lembaran baru di bulan ini. Lembaran baru di dalam musim kehidupan kita. Kita perhatikan, setiap musim ada buah-buah tertentu yang keluar. Kita harus menggunakan maksimal apa yang Tuhan kerjakan di musim itu. Biarlah lembaran baru yang ada saat ini dalam hidup kita. Start fresh, start new. Jangan sia-siakan. Baik teman-teman baru yang ada. Baik juga suasana baru. Apapun yang ada saat ini. Bukan harus kita pindah ke sebuah tempat. Tapi suasana hati kita ada lembaran baru. Di mana Tuhan kerjakan bukan kepahitan. Tapi hati yang manis. Jiwa yang manis. Jiwa yang aman. Tenang. Dekat dengan Allah. Yang dahulunya setiap berita, setiap perasaan pikiran itu yang menjadi dominan. Menjadikan seseorang overreaktif. Seseorang yang overreaktif, dia akan menjadi dipermainkan oleh perasaannya. Dipermainkan oleh pikirannya. Dipermainkan oleh situasi kondisi yang ada. Tapi orang yang mempercayai firman Tuhan, hatinya teguh. Dia aman, tenang, karena Tuhan bersertanya. Saudara terkasih, dalam lembaran baru ini ada pengharapan baru. Ada kekuatan yang baru. Ada sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Karena hari ini hari yang baru. Hari ini harinya Tuhan yang Tuhan jadikan, dan marilah kita bersuka. Sebab Tuhan yang jadikan semuanya indah pada waktunya. Saudara, mari baca di Yesaya 43 ayat 18, 19 sampai 21. Firman Tuhan ini sering dikutip di dalam awal tahun. Ya, saya sampaikan ini ya, di minggu ketiga ini, lembaran baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Kita lihat di dua ayat ini dahulu. Firman Tuhan ingatkan pada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Pada bangsa yang sedang dituntun Tuhan. Sekalipun mereka
ketidaktaatan mereka mengantar mereka ada di pembuangan Babel. Namun kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan kerjakan sesuatu yang baru dalam hidup mereka supaya mereka sadar bahwa Tuhan yang memegang tangan mereka. Sekalipun didikan yang mereka alami tidak enak secara daging, namun Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik. Kalau seringkali seseorang terhambat oleh masa lalunya sehingga dia tidak bisa maju ke depan, tidak bisa move on. Mari saudara terkasih, move on. Lembaran baru ini move on. Ya. Kemarin sudah lewat, biarlah yang baru hari ini kita izinkan Roh Kudus yang berkarya bekerja menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman-Nya. Kita sadari hidup ini ada kesedihan, ada tertawa, ada ratapan, ada kegagalan. Namun kalau di dalam Kristus kita sadari semuanya Tuhan jadikan indah pada waktunya. Setiap musim lembaran baru yang ada, kita yakin percaya Tuhan membuat sesuatu yang baru. Belumkah kamu mengetahuinya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya, have you not perceived it? Apakah saudara kita nggak sadari? Apakah kita tidak memahami bahwa Tuhan sedang bekerja membuat sesuatu yang baru? Bahkan ada jalan di padang gurun yang kita merasa buntu dalam soal keuangan kita. Soal ekonomi, kesehatan yang sudah berlarut-larut menderita dalam segi fisik. Maupun ada pergumulan dalam hal konflik di dalam keluarga, rumah tangga yang berkelanjutan dan semakin meruncing. Namun saudara, kita berseru pada Tuhan. Hanya Dia ada sejauh doa. Karena doa adalah hubungan dengan Tuhan, kita berseru pada namanya, kita yakin percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena kita buatan tangannya, ciptaannya, dikasihinya, maka Dia sendiri yang membela saudara dan saya. Asalkan kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Nya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ada jalan, Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Dan sungai-sungai di padang belantara Tuhan dapat kerjakan. Padahal secara ini tidak mungkin, mustahil untuk lanjutkan mungkin bagi mereka yang mau studi. Sepertinya tidak mungkin, namun percayalah Tuhan yang membuat jalan sungai-sungai sehingga sungai itu memberikan kehidupan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan di padang belantara tersebut. Di dalam wilderness itu tidak enak. Dalam padang belantara rasanya serba salah. Duduk salah, berdiri salah, tidur salah, semuanya merasa bersalah. Namun Tuhan memberikan kesejukan hati. Di mana hati yang sejuk, di mana kita juga pikiran yang tenang, kita dapat berdoa. Lebih lagi kita mendengarkan suara Tuhan. Ayat 20 dan 21, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Ini ada mata air ya, mata air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku dan memberitakan kemasyuranku. Saudara, kita lihat bahwa air, Yesus adalah air kehidupan. Di mana kita minum daripadanya, kita tidak akan haus lagi. Memuaskan dahaga, jiwa yang dahaga, segala kekeringan rohani. Dalam segala upaya kita, lakukan ini, lakukan itu, dan hanya kita kelelahan rohani. Kelelahan rohani itu maksudnya kita melakukan segala sesuatu rutinitas. Bukan karena mengasihi Tuhan, tapi melakukan segala sesuatu karena ya ini adalah hal rohani. Tapi sesungguhnya hati kita menjauh. Biarlah kita kembali pada kasih mula-mula, mulut kita dan hati kita sinkron. Mulut kita penuh puji-pujian, nyanyian baru, dan hati ini dilepaskan dari semua belenggu yang mengikat. Hati ini bebas, bebas memuji Tuhan, bebas melakukan firman Tuhan, bebas untuk mengampuni. Kita adalah umat Tuhan yang dibentuk bagi Tuhan, memberitakan kemasyuran Tuhan. Inilah waktunya saudara terkasih, bangkitlah, jadilah terang. Bangkitlah karena terangmu sudah datang. Mari, carilah wajah Tuhan lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Bagi sebagian ada gereja yang berdoa puasa di awal tahun.
ada yang juga melakukan berbagai retret dan sebagainya. Mari, dengan apapun saudara, keberadaan saudara, melangkah selangkah lebih lagi mendekat pada Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah menolak, tidak pernah meninggalkan, bahkan membiarkan kita sendiri. Karena Dia memegang tangan kita, yang memberi kita kemenangan. Saudara, kita lihat di 2 Korintus 5:17, lembaran baru juga bisa memberikan arti bahwa manusia lama kita, semua hal-hal yang mengikat kita, dosa, ketidakpercayaan, manusia lama kita, ya, manusia berdosa. Namun Tuhan katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Kita semua yang telah dipilih, kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah ciptaan baru. Karya Roh Kudus dalam hidup kita memberikan kita identitas. Who am I? Siapa saudara di dalam Kristus? Siapa saya di dalam Kristus? I am who you say I am. Aku sebagaimana apa yang Tuhan katakan. Yang tentukan hidup kita adalah firman Tuhan, saudara. Ketika kita mentaati melakukan apa yang Tuhan mau kehendaki, maka kita juga menikmati janji-janjinya. Kita yakin dan percaya semua yang lama sudah berlalu, namun yang baru sudah datang. Hidup ini bukan milik kita lagi, tapi Kristus yang bekerja di dalam hidup kita. Saudara terkasih, di bagian ini kita yang terakhir, saya menyampaikan bahwa di dalam lembaran baru, Tuhan sudah berikan kesempatan buat kita. Hari yang baru, lembaran baru, dekade yang baru, minggu yang baru, tahun yang baru, bulan yang baru. Biarlah hati kita sungguh-sungguh bersuka cita dan bersyukur. Kita sadari setiap apa ucapan yang kita keluar maupun perbuatan yang kita lakukan, harus ada pertanggungan jawab. Lembaran baru yang sudah Tuhan berikan, jangan kita sia-siakan dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang memilukan hati Tuhan, yang tidak berkenan. Mari kita sungguh-sungguh melaraskan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Poin yang terakhir di dalam lembaran baru, tadi di awal kita sadari dengan lembaran yang baru ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dia yang awal, Dia juga omega, Dia yang mengambil alih dalam hidup kita tidak akan sia-siakan. Dan juga kita lihat bahwa kalau Tuhan yang bekerja sesuatu yang baru, perhatikan dan izinkan Dia bekerja dengan bebas. Karena Dia menciptakan langit dan baru, langit dan bumi yang baru dan semuanya. Ya. Semua yang terjadi, Dia turut bekerja. Di poin yang terakhir, lembaran baru, biarlah kita sadari ada pertanggungan jawab dalam hidup kita. Mari kita baca beberapa ayat sehingga kita tidak sembrono dalam hidup ini. Lembaran baru yang sudah Tuhan berikan tidak kita sia-siakan merusaknya, tapi kita sungguh-sungguh kasih karunia demi kasih karunia, kekuatan demi kekuatan, sukacita dan sukacita, damai sejahtera melimpah dan melimpah, overflow. Kasih mengalir, tidak tahan kalau tidak mengasihi. Mengasihi Tuhan kita, mengasihi sama kita. Karena Ia telah lebih dahulu mengasihi kita. Mari buka di Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita bertanggung jawab atas lembaran baru yang sudah Tuhan berikan. Jangan kita sia-siakan. Hasil karya, perbuatan, waktu, keuangan, kesehatan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Jangan sia-siakan. Lembaran baru yang ada hari ini, kita pilih untuk memuliakan Tuhan. Karena suatu hari kita harus memberi pertanggung jawab tentang diri kita kepada Allah. Apa yang sudah Tuhan percayakan, talenta, karunia, kesempatan. Kita lihat di Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu.
Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandanglah matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Secara fisik seorang muda sesuka-suka yang dia inginkan, dia bisa lakukan semuanya sesuai mata memandang, keinginan hati, dia bisa turuti. Tapi harus kita ingatkan, bukan hanya anak muda, tapi kepada diri kita sendiri, bahwa ada namanya pertanggungan jawab. Bahwa ada pengadilan, ada tahta, ada penghakiman terakhir yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yesus pembela kita, dia telah menebus kita dan diberikan lembaran baru. Supaya kita isi lembaran baru itu dengan ketaatan melakukan firman Tuhan. Dengan izinkan Roh Kudus berkarya, memproses, membawa kita kepada setiap rencana Tuhan. Kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 13, setiap pekerjaan kita akan diuji. 1 Korintus 3 ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Talenta, karunia, kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kita dipakai Tuhan, motivasinya apa, maupun juga apa yang kita handalkan, semua grafik perjalanan kita sadari adanya api yang akan menguji kemurnian dari emas tersebut. Kita adalah buatan tangan Tuhan. Kita yakin percaya iman kita hanya di dalam Yesus Kristus, sehingga api pencobaan, sehingga semua halangan, tantangan yang menghimpit, menekan kita, memproses kita menjadi emas yang murni. Dan bahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita teruji, terbukti bahwa kita adalah emas yang dimurnikan. 7 kali dimurnikan, lebih lagi dan lebih lagi. Kita dibaptis dalam baptisan selam maupun dalam baptis Roh Kudus, dan kita ada sebagai orang percaya akan mengalami baptisan api. Api dalam kesusahan, api dalam kesehatan, api dalam semua tantangan kehidupan ini, memproses kita untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan saja. Kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 5. 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ada penghakiman terakhir bahwa semua pekerjaan kita, ucapan kita, semuanya harus dihadapkan di hadapan tahta pengadilan suci. Untuk itu saudara, lembaran baru yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup ini, biarlah kita sungguh-sungguh manfaatkan sebaik-baiknya untuk hidup benar, untuk hidup takut akan Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup melayani Dia, melayani sesama kita. Dari berdoa untuk sekeliling kita, maupun melayani keluarga kita, melayani lingkungan di mana kita berada, bahkan di gereja, di tempat ibadah, komunitas, pekerjaan, di tempat sekolah, di mana mereka yang masih studi, sungguh-sungguh Tuhan memberkati, Tuhan memakai saudara dan saya. Mari sekian firman Tuhan, kita sungguh-sungguh buka hati untuk Roh Kudus berkarya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, materaikan firman Tuhan dalam hidup kami, sebab Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Lembaran baru ini, Bapa, dengan kosong, biarlah Roh Kudus berkarya, bekerja, mengisinya, sehingga perjalanan kami menceritakan kemuliaan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, lewat hidup kami. Terima kasih Bapa bagi umat-Mu yang sakit. Saat ini tumpangan tangan di bagian yang sakit. Saya doakan di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan saudara yang sakit. Dalam nama Yesus, baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya telah ditebus oleh darah Yesus. Mereka yang bergumul dalam keuangan, Tuhan tidak pernah terlambat sedetik pun, karena Dia yang tahu, ya, Dia Alfa, Dia Omega. Dia memberikan hikmat bagi saudara
dalam melakukan setiap tanggung jawab yang ada. Dalam hal keuangan maupun juga di dalam kesehatan juga. Supaya kita semua Tuhan diberikan kesehatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang bimbang, yang ragu diteguhkan imannya. Yang takut Tuhan berikan kepastian maupun keamanan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, semua jajaran pemerintah yang ada dari pusat sampai daerah, berikan roh takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil, mempersiapkan untuk tahun depan, untuk pemilihan presiden, kami akan percaya Tuhan turut bekerja. Terima kasih Bapak, kami ucapkan berkat buat gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada, maupun hamba-hamba Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu. Yesus adalah kepala gereja. Pakai kami semua Tuhan, dari bagian dari orang percaya maupun dalam gereja lokal kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu Tuhan sebagai saksi-saksi yang hidup. Terima kasih Bapak. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.